Selamat datang pemburu menangkap pitik. Cakep. Buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk bu guru yang paling cantik, izinkan saya memulai presentasi. Oke, kita mulai presentasinya. Simak baik-baik ya guys. Pengertian artikel. Artikel dapat dipahami sebagai suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Penulisan artikel sendiri sebenarnya mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Ciri-ciri artikel. Yang pertama, tulisan artikel dibuat dengan singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Yang kedua, sumbernya berasal dari fakta atau gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, bersifat aktual sesuai dengan data-data yang dipahami oleh penulis. Yang keempat, menggunakan bahasa yang formal, lugas, serta efektif. Yang kelima, ditulis dengan sistematis. Struktur artikel. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini biasanya memiliki fungsi sebagai pembuka artikel yang terdiri dari orientasi atau tahap pengenalan dari isi artikel yang akan dibahas. Oleh karena itu, bagian ini biasanya mengandung penjelasan aktual yang penting sehingga dapat dijadikan fondasi dalam pembahasan sebuah artikel. Yang kedua, argumentasi. Kemudian bagian isi dari artikel yaitu argumentasi. Pada bagian argumentasi ini, artikel memuat tentang penjelasan pokok permasalahan yang coba dibahas dan dikupas secara faktual dan informatif. Yang ketiga, pernyataan ulang. Bagian terakhir adalah bagian penutup atau pernyataan ulang. Pada bagian ini, artikel akan memuat kalimat kunci yang merangkum berbagai penjelasan ke dalam bentuk simpulan. Langkah-langkah membuat artikel. 1. Menentukan ide cara menulis artikel. Yang pertama adalah cara menentukan ide dan masalah yang akan diselesaikan. Ide hal paling krusial yang harus ditempuh oleh seorang penulis. Tanpa ide, menulis adalah pekerjaan yang mustahil. 2. Menentukan tema cara menulis artikel. Yang kedua adalah menentukan tema. Salah satu cara menentukan tema, tiap penulis pun berbeda-beda. Hal yang perlu digarisbawahi jika kamu ingin menjadi seorang penulis yang memiliki tema yang keren dan kece, jadilah diri sendiri. 3. Menyusun kerangka artikel. Cara menulis artikel yang selanjutnya adalah menyusun kerangka artikel. Setidaknya berkat adanya kerangka artikel akan membantu penulis kembali mengingat apa yang akan disampaikan. Apalagi jika artikel yang dibahas panjang, kerangka artikel ini sangat membantu. Kerangka juga membantu mengorganisir artikel lebih transparan dan mudah untuk dipahami. 4. Mencari referensi dan rujukan yang kredibel. Menulis artikel tidak seperti menulis fiksi yang bisa ditulis bebas sesuai imajinasi yang kamu punya. Saat menulis artikel, kamu wajib memiliki sumber referensi baik dari buku, dokumenter, atau sumber referensi yang berkredibel. Referensi yang berkredibel salah satu cara membangun kepercayaan pembaca terhadap artikel yang kamu baca. Setidaknya pembaca tidak lagi meragukan apa yang kamu tulis. 5. Menambah ilustrasi gambar. Cara menulis artikel dengan menambah ilustrasi atau gambar tidak sekedar untuk perlengkapan isi artikel, tetapi juga dapat merilekskan mata bagi pembaca. Ada juga tipe pembaca visual, di mana mereka lebih mudah menangkap dan membaca ketika ada visualisasi. 6. Menambah tabel grafik. Jika memang ada di dalam artikel, akan lebih baik jika disertai dengan tabel atau grafik. Tabel dan grafik memudahkan membaca memahami data lebih menyenangkan, cepat, dan singkat. 7. Membaca ulang artikel. Edisi membaca ulang artikel salah satu upaya penulis mengevaluasi artikel apakah ditemukan ide yang kurang pas ataupun ada kalimat yang paling sulit untuk dipahami. Jika ditemukan, bisa langsung dibenahi. 8. Buat judul yang baik dan menarik. Cara menulis artikel yang terakhir adalah membuat judul yang baik dan menarik. Namun juga tipe penulis yang membuat judul di awal artikel. Semua tergantung dari karakter dan kenyamanan dari masing-masing penulis. Kunci paling penting membuat judul, buat judul satu tarikan napas. Jangan buat judul terlalu panjang. Perhatikan juga struktur kalimat tulisan judul. Judul yang baik harus membuat unsur SPO.
untuk berpikir secara sistematis. C. Sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. D. Sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. E. Sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. 2. Tujuan atau manfaat yang bisa didapatkan oleh pembaca artikel sebagai berikut. A. Sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. B. Sarana untuk mengedukasi. C. Sarana hiburan bagi pembaca. Fungsi artikel dalam media massa terbagi menjadi 4, yaitu 1. Sebagai penganalisis berita, 2. Forum diskusi, 3. Sosialisasi serta kontribusi gagasan, 4. Dan sarana aktualisasi serta eksistensi diri penulisnya. Kaidah artikel. 1. Menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu tidak bermakna hal lain ataupun dilebihkan maknanya seperti kata konotatif. 2. Menggunakan kata-kata istilah atau kata teknis yang berkenan dengan topik pembahasan. 3. Banyak menggunakan konjungsi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Contoh, sebab. 4. Menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan keterangan waktu atau kronologis. Contoh, sebelum itu. 5. Dalam artikel pola perbandingan banyak memuat konjungsi yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Contoh, sebaliknya. 6. Menggunakan kata-kata kerja mental, verba seperti diharapkan. 7. Banyak menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut atau pendapat. 8. Menggunakan kata-kata persuasif seperti sebaliknya. Jenis-jenis artikel. 1. Artikel deskripsi. Artikel deskripsi menjelaskan mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau suatu persoalan yang dapat diamati secara langsung. Artikel deskripsi bertujuan memberikan gambaran secara nyata berdasarkan fakta terkait topik yang kamu bahas. Yang kedua, artikel narasi. Jenis artikel ini adalah yang biasa ditulis untuk menyampaikan suatu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu kesatuan waktu. Artikel narasi dibuat untuk memberikan informasi secara mendalam kepada pembaca, faktual, informatif, serta mudah dipahami. Artikel narasi memiliki 4 bentuk, yaitu narasi informatif, narasi ekspositorik, narasi aristik, dan narasi sugestif. Artikel selanjutnya adalah artikel eksposisi. Jenis dan contoh artikel yang selanjutnya dibahas ini yaitu artikel eksposisi. Ini menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau topik disertai bukti pendukung. Bukti diperkuat dengan analisis yang menghubungkan berbagai benang merah sehingga menjadi tulisan yang runut. Tujuan dari artikel eksposisi adalah untuk mengklarifikasi, menjelaskan, serta mengevaluasi persoalan yang sedang dibahas. Artikel selanjutnya adalah artikel persuasi. Kata persuasi berarti ajakan atau bujukan. Maka artikel persuasi adalah karangan yang bertujuan mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tersebut. Di dalam artikel persuasi dituliskan alasan-alasan logis yang mendorong kamu agar mengikutinya. Artikel selanjutnya adalah artikel argumentasi. Artikel argumentasi adalah artikel yang berisi gagasan atau teori mengenai sebab akibat suatu peristiwa. Artikel argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca mengenai suatu topik atau fenomena dengan menyampaikan fakta yang logis dan objektif. Dalam artikel argumentasi biasanya penulis mengambil satu sikap antara pendukung atau tidak untuk menanggapi suatu topik atau fenomena. Jenis dan contoh artikel berikutnya adalah artikel ilmiah populer yang biasanya ditulis dengan bahasa media atau jurnalistik karena akan dimuat di media massa, majalah, tabloid, serta media digital lainnya. Panjang artikel ilmiah populer berkisar 600-700 kata dengan karakter tulisan yang lugas, logis, efektif, efisien, dan objektif.
objek ini. Selanjutnya artikel opini. Artikel opini adalah jenis artikel yang bersifat subjektif karena tiap individu memiliki pandangannya masing-masing terhadap suatu topik, persoalan atau peristiwa yang sedang dibahas. Yang perlu kamu perhatikan saat menulis artikel opini adalah kebenaran data dan fakta yang kamu sajikan. Inilah contoh penggalan artikel opini. Selanjutnya adalah artikel ulasan. Artikel ulasan atau review biasanya bersifat subjektif dari kacamata si penulis karena merupakan ringkasan penilaian atau evaluasi yang sudah dibaca, tonton atau dengar si penulis. Artikel ulasan umumnya berkisar 300 hingga 500 kata saja, namun sudah menampung segala informasi yang dibutuhkan. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.